Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Siapa yang tidak mau menjadi yang terbesar, terhebat, terbaik, dan terkenal di bidangnya masing-masing? Semua insan yang ada di dunia ini sangat menginginkan semuanya itu. Maka demi mewujudkan keinginan itu, tidak sedikit orang berani menempuh jalan yang sesat, alias menghalalkan segala cara. Meminta petunjuk kepada paranormal, memakai susu penglaris, menyuap, berlaku curang, sikut sana, sikut sini, atau jegal sana, jegal sini. Dunia penuh dengan orang yang hatinya penuh siasat dan kecurangan demi keinginannya untuk menjadi yang terhebat. Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa para murid bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Hal ini semakin jelas menunjukkan bahwa mereka mengikuti Yesus semata-mata demi kedudukan dan kekuasaan duniawi saja. Mereka yakin Yesus datang ke dunia sebagai pemimpin, atau lebih tepatnya sebagai Mesias bagi Israel. Namun, para murid memahami kedatangan Yesus sebagai pemimpin politik, sehingga dari awal mereka saling memperebutkan posisi. Melihat perselisihan ini, Yesus meluruskan pemahaman mereka. Ia lalu mengambil seorang anak kecil dan berkata, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Seorang anak kecil menggambarkan orang yang powerless, orang yang tidak mempunyai apa-apa secara dunia, orang yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain atau tidak berdaya. Namun, seorang anak kecil itu mendengarkan orang lain dengan tulus. Demikian juga ketika diperintah orang yang lebih tua, anak kecil itu akan menjalankannya dengan polos. Jika dilihat dari pengertian orang besar, mungkin dia menjadi orang yang bodoh. Namun dalam pengertian Kristiani, ketulusan dan kepolosan itu diperlukan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Dalam dunia Kristiani, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seseorang ditentukan oleh bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya.
Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun mau mendengarkan sesamanya adalah bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberitahu dan diberi pengertian tentang sesuatu. Dan dampaknya akan besar untuk hidupnya ke depan. Sementara seorang dewasa belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. Konsep tentang menjadi yang terkecil memang sulit kita pahami. Bagi Yesus, seorang pemimpin itu bersedia melayani, bukan memerintah dan menggunakan posisinya untuk minta dilayani. Sungguh berbeda dengan konsep dunia. Yesus ingin murid-muridnya memahami bahwa yang terbesar itu soal fungsi dan bukan posisi. Untuk menjadi yang terbesar justru harus dimulai dari menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesama. Dengan kata lain, siapa yang ingin menjadi pemimpin atau yang terkemuka, dia harus rela menjadi hamba terlebih dahulu. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memiliki impian, cita-cita, harapan, atau ambisi yang besar. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memiliki tekad yang kuat untuk menjadi yang terbesar. Tuhan tidak pernah melarang, asalkan impian, harapan, dan ambisi itu dapat menjadi motor penggerak yang mendorong kita untuk maju dan menjadi lebih baik. Namun, kalau ambisi dan keinginan tersebut mulai mengarah ke negatif dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu yang patut diwaspadai. Bacaan Injil hari ini memberikan pelajaran bagi kita semua untuk mau merendahkan diri dan tulus hati dalam melakukan pelayanan. Setiap pelayanan yang kita lakukan bukan untuk mencari popularitas diri atau mencari identitas diri, tetapi demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Yang terbesar dalam pandangan Tuhan bukanlah mereka yang mempunyai kemampuan luar biasa, tetapi yang mau melayani, merendahkan hati, dan mau berkorban bagi sesama dan Tuhan. Berarti menjadi orang yang terbesar sangat ditentukan oleh kualitas hidupnya sendiri. Orang-orang yang hatinya tulus, rendah hati, bersih, dan apa adanya dengan Tuhan seperti seorang anak kecil, itulah yang Tuhan cari.